sebuah negeri di jantung Asia Tengah, indah tapi penuh luka. Afghanistan, tanah di mana hukum, agama, dan tradisi sering bertemu, kadang juga bertabrakan. Afghanistan berbatasan dengan Iran, Pakistan, dan Tajikistan. Negara ini berpenduduk mayoritas Muslim dan sudah mengenal Islam sejak abad ke-7 ketika Islam masuk lewat penaklukan dinasti Umayyah. Sejak saat itu, syariat Islam menjadi fondasi hukum Afghanistan. Tapi perjalanan hukum di sana tak selalu lurus. Berganti rezim, berganti pula tafsirnya. Bayangkan, satu pasal bisa dimaknai berbeda antara pemerintah, ulama, dan adat setempat. Dalam hukum keluarga, Islam menjadi roh utama. Pernikahan, mahar, hak anak, hingga perceraian. Semuanya diatur dalam bingkai syariat. Namun, di lapangan, adat dan patriarki sering lebih dominan. Baik, sekarang kita akan membahas terkait hukum keluarga Islam di Afghanistan. Pertama, mahar. Kedua, perkawinan anak. Ketiga, poligami. Keempat, perceraian. Mahar dalam hukum keluarga Islam Afghanistan. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 4 dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Islam Afghanistan. Dalam mazhab Hanafi, jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, pernikahan tetap sah dan istri berhak atas mahar misil, yaitu mahar yang pantas sesuai kedudukan sosialnya. Nilai minimum mahar ditetapkan sekitar 1 dinar, 10 dirham, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum sipil Afghanistan tahun 1977 mengatur lebih rinci. Pasal 99 sampai 114. Antara lain, istri berhak atas mahar tertentu atau mahar misil jika tidak ditentukan dalam akad. Pembayaran mahar bisa dilakukan segera atau ditunda sesuai kesepakatan atau adat. Mahar merupakan hak mutlak istri dan tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh ayah, wali, atau pihak lain. Jika istri meninggal sebelum menerima mahar, ahli warisnya berhak menuntut mahar tersebut. Secara sosial, mahar di Afghanistan bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga simbol keseriusan, penghargaan, dan tanggung jawab suami terhadap istri. Perkawinan anak di Afghanistan. Perkawinan anak masih menjadi isu penting dalam hukum keluarga Afghanistan. Secara syariah, tidak ada batas usia minimal menikah, melainkan berdasar pada tanda pubertas, balig. Namun, mazhab Hanafi memberi hak khiyar al-bulug, yaitu hak memilih bagi anak yang dinikahkan saat kecil untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan setelah balig. Hukum sipil Afghanistan 1977 memperkenalkan pembatasan yang lebih tegas. Usia minimal menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pasal 71. Perkawinan di bawah umur ini hanya dapat dilakukan dengan izin ayah atau qadi, serta keputusan pengadilan. Pasal 80. Perempuan yang sudah dewasa dan berkompeten dapat menikah tanpa izin wali. Pasal 5-6. Aturan ini merupakan langkah reformasi untuk mengurangi praktik pernikahan anak yang sering disebabkan oleh adat, kemiskinan, dan budaya patriarki. Selain memberi perlindungan hukum, ketentuan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. 3. Poligami. Ada 2 contoh reformasi mengenai poligami di Afghanistan. Pertama, terjadi di bawah nizam nama dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1921. Kedua, Hukum Sipil 1977. Namun Undang-Undang Perkawinan 1921 berumur pendek dan segera ditinggalkan bersamaan dengan jatuhnya Raja Amanullah dan penyebaran Konstitusi 1931 yang menyatakan bahwa hukum Hanafi akan diberlakukan di pengadilan.
Karena itu pedoman hukum Hanafi dipraktekkan sampai hukum sipil datang dengan membawa pengaruhnya. Selama periode ini beberapa undang-undang parlemen diberlakukan mengenai perkawinan, akan tetapi tidak ada ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan poligami. Menurut Undang-Undang tahun 1971 dan Hukum Sipil 1977, poligami hanya diizinkan apabila bertujuan menghindari bahaya yang lebih besar. Pertimbangan kemampuan finansial suami dan karakter pribadinya menjadi syarat minimal bagi izin pengadilan. Perceraian. Sampai awal berlakunya hukum sipil 1977, perceraian di Afghanistan dikendalikan oleh hukum Hanafi. Bagian hukum sipil mengenai perceraian menggambarkan pengecualian karena lebih didasarkan pada fiqh Maliki daripada fiqh Hanafi. Akan tetapi, fenomena ini bukan hal aneh di Afghanistan sebab pada umumnya negara-negara penganut fiqh Hanafi memang terkadang mengadopsi hukum Maliki dalam legislasi modern mengenai perceraian. Hal ini dikarenakan kelebihan pada hukum Maliki mengenai perceraian. Dan secara faktual memang hukum ini mengakui eksistensi perceraian di pengadilan seluas-luasnya dibandingkan dengan mazhab hukum Islam lainnya. Hukum sipil tidak berusaha menjaga keadilan antara kedua pasangan. Sebaliknya, hukum ini membiarkan hak laki-laki untuk menceraikan istri secara sepihak. Posisi istri hanya dapat lebih baik dalam segi-segi tertentu. Dia diberi kekuasaan untuk melawan penyalahgunaan wewenang suaminya dengan mencari keringanan dari pengadilan. Hal ini bagaimanapun juga merupakan bentuk cakupan dari pendekatan reformasi. Ini berarti reformasi hukum keluarga di Afghanistan bersifat fleksibel, tidak kaku hanya mengacu kepada mazhab Hanafi yang dominan dalam masyarakat setempat. Walaupun begitu, tidak ada langkah-langkah yang diambil dalam hukum ini untuk memberi kompensasi kepada istri dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh suami dalam masalah talak.